Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang artikel praktik MSDM dengan judul peran seleksi tenaga kerja yang tepat terhadap pencapaian tujuan organisasi. Baik, perkenalkan nama saya Rehan Okta Delta dengan NIM 2107372. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktik MSDM yang diterbitkan oleh jurnal Aktual STI Trisna Negara dengan penulis jurnal yaitu Garaika dan Helicia Margahana dengan judul Peran Seleksi atau Selection Tenaga Kerja Terhadap Tercapaian Tujuan Organisasi. Jurnal penerbitnya yaitu Jurnal Aktual STI Trisna Negara, volumenya 17, ISO 1693 sampai 1688. Tahun terbitnya itu Desember tahun 2019. Pembahasan kita pada video kali ini yaitu yang pertama latar belakangnya, yang kedua tujuan artikel, yang ketiga ada metodologi, dan 4 hasil penelitian, yang kelima batasan penelitian, dan 6 kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. Terbagi atas 4. Yang pertama, meningkatnya persaingan bisnis. Mengapa meningkatnya persaingan bisnis? Di era globalisasi ini, persaingan antar organisasi semakin ketat. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif. Salah satu kunci utama dalam pengelolaan SDM adalah dengan melakukan seleksi tenaga kerja yang tepat. Yang kedua, ada perubahan kebutuhan ketenaga kerjaan. Mengapa begitu? Kebutuhan akan tenaga kerja terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Organisasi perlu beradaptasi dengan perubahan ini dengan cara melakukan seleksi tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan tersebut. Yang ketiga, ada tingginya biaya perekrutan dan pelatihan. Biaya perekrutan dan pelatihan karyawan baru bisa sangat tinggi. Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan bahwa mereka memilih kandidat yang tepat sejak awal agar meminimalisir biaya dan memaksimalkan investasi SDM. Yang keempat adalah dampak negatif dari tenaga kerja yang tidak tepat. Tenaga kerja yang tidak tepat dapat membawa dampak negatif bagi organisasi seperti penurunan produktivitas, peningkatan turnover karyawan, dan menciptakan budaya kerja yang tidak kondusif. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari artikel ini. Tujuannya ada 3. Yang pertama ada untuk mengetahui peran seleksi tenaga kerja yang tepat terhadap tercapainya tujuan organisasi. Dan yang kedua ada untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas seleksi tenaga kerja di organisasi. Yang ketiga untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas seleksi tenaga kerja di organisasi. Selanjutnya metodologi penelitiannya itu metodologi kualitatif. Kenapa begitu? Karena terdapat pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara. Namun pada artikel ini tidak menyebutkan secara langsung metode pengumpulan data yang digunakan. Dan yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitiannya yang pertama ada seleksi tenaga kerja yang tepat memiliki peran yang signifikan terhadap tercapaian tujuan organisasi. Kenapa? Karena hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa organisasi yang melakukan seleksi tenaga kerja dengan baik memiliki kinerja yang lebih baik memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang tidak melakukan seleksi tenaga kerja dengan baik. Yang kedua adalah penelitian ini menemukan bahwa pelatihan yang diberikan kepada pengevaluasian dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih objektif dan akurat. Selanjutnya adalah batasan penelitian. Yang pertama ada penelitian ini hanya fokus pada peran seleksi tenaga kerja yang tepat terhadap tercapainya tujuan organisasi. Dan yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Ya, kekurangan dan kelebihan dari
eh, artikel ini. Yang pertama, kurangnya informasi detail penelitian. Artikel ini tidak memberikan informasi detail tentang metodologi dan hasil penelitian yang mendasari poin-poinnya. Pembaca tidak dapat mengetahui bagaimana penelitian ini dilakukan, sampel yang digunakan, ataupun temuan spesifik lainnya. Dan yang kedua, ada kurangnya contoh spesifik. Artikel ini hanya membahas faktor-faktor umum yang mempengaruhi seleksi, contoh konkret mengenai kriteria seleksi yang baik, metode yang tepat, atau pelatihan yang pengevaluasi akan lebih membantu pembaca dalam memahami dan menerapkan konsep tersebut. Namun ada juga terdapat kekuatan atau kelebihannya, yaitu yang pertama menjelaskan pentingnya seleksi tenaga kerja. Artikel ini menekankan pentingnya seleksi tenaga kerja yang tepat bagi pencapaian tujuan organisasi. Ini adalah poin penting yang seringkali diabaikan oleh organisasi. Dan yang kedua, menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas seleksi. Artikel ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas seleksi seperti kriteria seleksi, metode seleksi, dan kompetensi pengevaluasi. Hal ini dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dan kelebihan yang selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas seleksi. Artikel ini memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas seleksi tenaga kerja, dapat membantu organisasi dalam mengembangkan proses seleksi yang baik. Ya, mungkin itu dari bedahan ya atau praktik MSDM yang terdapat pada suatu jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Aktual Stay Trisna Negara dengan penulis Gareka dan Helisia Margahana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang peran seleksi dalam suatu perusahaan dan organisasi untuk mencapainya tujuan dari organisasi. Akhir kata, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.